Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke majelis ilmu, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Itu nggak usah ditampilkan, biasa aja. Dimatikan aja deh. Nanti pada ngeliatin itu nggak ngeliatin saya kan repot. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agak dilebih-lebihkan tadi ya yang disampaikan. Biasa saja saya anak desa, Bu. Saya tinggal di Jogja, nanti kalau suatu saat ke Jogja ahlan wa sahlan, silahkan mampir ke Masjid Jogokarian, ke masjid kami. Kalau sudah sampai di Jogokarian, tanya rumahnya Salim mana, insya Allah pada tahu. Jadi kita pada pagi hari ini diamani satu bahasan yang sangat berat. Bagaimana mewujudkan konsep keluarga berkah ini sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama perlu kita fahami terlebih dahulu ke semua terminologi ini. Yang pertama adalah keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga adalah satu bangunan peradaban dalam unitnya yang terkecil, yang terdiri atas orang tua, anak-anak, dan sosok-sosok lain yang mendukungnya dari kekerabatan, profesi, misalnya pembantu rumah tangga, maupun hal-hal lainnya. Jadi keluarga ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah konsep yang agung yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Misalnya bahwa Allah itu tidak hanya memilih dan memuliakan satu sosok, tetapi Allah juga memilih dan memuliakan keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana 'alal alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, kalau Adam sosok, wa Nuha, dan Nuh ini juga sosok, wa ala Ibrahima, dan keluarganya Ibrahim, wa ala Imrana, dan keluarga Imran, alal alamin, di atas penghuni alam semesta yang lain pada masanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian konsep keluarga ini untuk menjadi mulia, untuk menjadi agung, untuk menjadi penuh berkah sampai ke surga adalah juga amanah Al-Qur'anul Karim. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka mengikuti mereka di dalam keimanan itu, maka akan kami himpun kelak anak keturunannya itu bersama dengan mereka. Kami sambungkan, kami pertemukan. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsiri ayat ini mengatakan, dihimpun di dalam surga yang sama dengan bapak-bapak mereka sebagai kesempurnaan kebahagiaan yang dirasakan oleh para orang tua, yaitu ketika anak-anaknya berhimpun di sisinya. Itu kesempurnaan kebahagiaannya orang tua, apalagi kalau itu berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ciri bangunan keluarga ini kokoh, bangunan keluarga ini sehat adalah ketika kebersamaan itu lebih indah dari sesuatu yang indah yang dinikmati sendiri. Beberapa waktu yang lalu ketika safari dakwah ke Amerika Serikat, kami berkeliling 11 kota selama 21 hari. Itu di setiap kota kawan-kawan panitia, karena 2 hari sekali pindah kota, kawan-kawan panitia setiap kota menawari, yuk jalan-jalan Ustaz, di sini ada tempat bagus.
ada pemandangan yang indah. Saya bilang nggak mau. Kenapa nggak mau? Saat ini kesempatan loh. Kan belum tahu bisa kesini lagi apa enggak. Ayo lihat pemandangan yang indah di sini. Nggak mau saya lihat pemandangan indah di sini, pasti tambah sedih. Kenapa kok tambah sedih? Karena antum hanya mengundang saya, tidak mengundang istri saya, tidak mengundang anak saya. Sesuatu yang indah itu kalau dinikmati sendirian tanpa orang-orang yang kita cintai, maka dia terasa kurang, ada yang hilang. Mohon maaf kalau moderator belum memahami ini, insya Allah mudah-mudahan segera Allah berikan pemahaman. Gitu ya. Jadi kalau ini adalah sebuah keluarga gitu ya, kadang-kadang yang penting bukan apa yang dinikmati dan kemana perginya, tetapi kebersamaannya itu lebih utama. Suatu saat kami merencanakan yuk camping sama piknik bareng. Kita rencana mau bikin tenda-tendaan di satu padang rumput, di lereng pegunungan, ada hutan pinusnya yang indah gitu ya, gelar karpet, makan bareng, bawa bekal dari rumah. Ternyata hujan turun dengan deras. Akhirnya apa? Ya bikin tendanya di ruang tamu. Kemudian di dalam tenda itu kita pura-pura kita sudah berada di alam luas. Makan bareng gitu ya, saling menyuapi. Aduh berat ini buat moderator gitu. Kemudian kita ya nanti tidurnya bareng-bareng di dalam tenda itu yang kita bikin di rumah ini. Ini sebagai satu bukti, ini adalah ikatan keluarga. Jadi keluarga itu sesuatu yang membuat kita menjadi kita, bukan lagi aku dan engkau, tetapi kita. Jadi inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan itu nanti terbawa sampai ke surga. Tersambung sampai ke surga, terhimpun di dalam surga, yang itu menjadi kelengkapan kebahagiaan kita semua. Jadi ada orang tua di surga, kebahagiaannya menjadi sempurna kalau anak-anaknya juga berada di surga. Ini yang hendak dikatakan Allah dalam surah At-Tur ayat ke-21 ini. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Kalau ada orang beriman, anak cucunya mengikuti di dalam keimanan, maka kami himpunkan mereka bersama anak keturunannya itu di dalam surga yang sama. Untuk menjadi kesempurnaan, kebahagiaan bagi orang tuanya. Makanya kebersamaan sebagai satu nilai di dalam keluarga ini nilai yang sangat agung yang kalau kita kemudian lihat, karena penyambungnya yang bisa bertahan sampai ke akhirat adalah keimanan, maka Allah akan sambungkan garis keturunan yang beriman meskipun ada jeda-jedanya yang kemudian di dunia tidak tersambung, tapi di akhirat tersambung. Dalilnya kisah Nabiullah Musa alaihissalam ketika belajar kepada Sayyidina Khidir alaihissalam. Di episode terakhir pembelajaran, mereka meminta dijamu oleh penduduk satu negeri, kemudian penduduk negeri itu menolak, tapi Khidir mengajak Musa alaihissalam untuk menegakkan satu dinding yang hampir rubuh. Lalu Musa berkata, kalau engkau mau bisa saja kita minta upah atas apa yang kita kerjakan ini, menegakkan dinding yang hampir rubuh di kota ini. Kata Khidir, hadza firaqu baini wa binak. Ini yang akan menjadi perpisahan antara aku dengan engkau. Pembelajarannya cukup sampai di sini, karena engkau memang tidak kuat sabar belajar bersamaku. Apa hikmahnya? Ketika Khidir menegakkan dinding itu bersama Musa alaihissalam, kata Khidir, ini dinding di bawahnya ada simpanan perbendaharaan untuk dua orang anak yatim, yatimain salihain, yang dua yatim ini yatim yang saleh. Wa kana abuhuma salihah, dan bapak mereka berdua dulunya adalah orang saleh. Kalau kita memeriksa tafsir, ternyata ini bukan bapak langsungnya, tetapi kakek ketujuh. Jadi ini yang disebut wa kana abuhuma salihan, dan bapak mereka berdua adalah orang saleh, itu ternyata bukan bapak langsung tetapi kakek ketujuh. Artinya apa? Dua anak yatim yang soleh ini, bapaknya tidak soleh, kakeknya tidak soleh, kakek buyut tidak soleh, kakek canggah tidak soleh, kakek wareng tidak soleh, kakek udek-udek tidak soleh, baru kakek gantung siwurnya yang soleh. Mohon maaf kalau ini terminologi bahasa Jawa, jadi ada istilah untuk setiap kakek di tiap tingkatan. Kakek ketujuh itu gantung siwur gitu ya. Kakek ketujuhnya yang soleh,
Tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua generasi yang soleh ini, kakek ketujuh dan cucu ketujuh, yang dua orang yatim yang soleh, ini dihubungkan sebagai keluarga dengan dikatakan wa kana abuhuma salihan. Bapak mereka dahulu adalah orang yang soleh. Maka kita ini mendoakan anak keturunan kita supaya soleh, tidak pernah rugi. Karena siapapun yang soleh di antara anak keturunan kita akan disambungkan sebagai anak bagi kita. Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu berdoa untuk Makkah, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah untuk penduduk kota ini, di dekat rumahmu yang mulia ini, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan ayat-ayatmu, yang akan mengajarkan kitab dan hikmah, dan yang akan mensucikan mereka. Ini doanya Ibrahim alaihissalam untuk Makkah. Dikabulkan oleh Allah doa ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak silahkan bermuhasabah. Doa ibu-ibu dan bapak-bapak paling lama yang belum dikabulkan oleh Allah sampai sekarang berapa lama? Rekornya berapa lama doa yang belum dikabulkan itu? Ibrahim alaihissalam berdoa, doa itu dikabulkan Allah 4.200 tahun kemudian. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jarak antara Muhammad sampai Isa 600 tahun, Isa sampai Musa 1.200 tahun, Musa sampai Ibrahim 2.400 tahun. Total 4.200 tahun mereka terpisah jarak, tetapi doa itu memang bukan soal seberapa cepat dijawab. Doa itu adalah seberapa besar memberi manfaat ketika Allah menjawab. Karena Allah selalu menjawab doa melebihi apa yang diminta. Karena yang tidak pernah diminta saja Allah memberikannya. Maka kalau dia dimintai, pasti dia memberi yang lebih baik daripada yang kita minta. Ibrahim itu hanya mendoakan Makkah. Banjarmasin tidak didoakan sama sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Ibrahim yang sebenarnya hanya mendoakan penduduk Makkah itu dengan mengutus seorang rasul yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Banjarmasin termasuk semesta alam. Karena kata orang-orang Jakarta yang tidak termasuk semesta alam adalah Bekasi, katanya begitu. Tabarakar Rahman. Dan ini bukan soal seberapa cepat dijawab, tapi seberapa lama dia akan bersiponggang menjadi kebaikan bagi seluruh dunia. Pada masa Ibrahim alaihissalam, konsep tentang Rasul adalah yang mendapatkan risalah untuk disampaikan, dan usia risalah itu sepanjang hidupnya. Karena begitu dia wafat akan ada Nabi dan Rasul lain yang menggantikan tugas risalahnya. Tetapi Muhammad SAW tidak memiliki pengganti untuk risalahnya. Risalahnya berlaku sampai yaumil qiyamah. Inilah satu hubungan yang ingin saya perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Hubungan keluarga itu adalah juga hubungan iman, bukan hanya hubungan darah. Maka tadi kita lihat bagaimana kakek ketujuh bisa bersambung dengan cucu ketujuh. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman. Hubungan iman, bukan cuma hubungan darah. Maka ketika Allah menyebut alu Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimaksud bukan cuma keluarga Ibrahim dalam hubungan darah, tetapi juga dalam hubungan iman. Ketika Allah menyebut alu Imran, maka hubungannya juga bukan cuma hubungan darah, tetapi hubungan iman. Ini definisi pertama yang ingin kita letakkan, bahwa yang dimaksud dengan keluarga di dalam pembahasan kita adalah hubungan darah sekaligus hubungan iman. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada terminologi berkah di dalam pembahasan kita kali ini. Apa itu berkah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkah ini kalau kita telusur maknanya dalam bahasa Arab lama ada kata-kata barika yabriku tabrikan. Ini digunakan oleh orang Arab untuk menggambarkan unta yang sedang menderum di wahah di satu oase di tengah padang pasir. Di oase itu terdapat mata air, maka unta ini menikmati minum dengan puas
di bawah naungan pohon yang rindang dengan semilir angin sepoi-sepoi, menghimpun tenaga, menguatkan diri untuk melanjutkan perjalanan yang jauh mengarungi padang pasir. Supaya dia kuat, supaya dia punya stamina yang bagus. Nah, orang Arab kemudian menambahkan huruf alif untuk menggambarkan manusia dalam kondisi yang lebih indah daripada yang dialami oleh unta di tengah wahana ini, dengan kata-kata baraka yubariku, dengan kata-kata memberi berkah, yakni Allah Subhanahu wa taala yang memberi berkah kepada seseorang, maka Allah menghadirkan suasana hati kepada seseorang selalu baik, sebagaimana sebagaimana Uwasa ini menjadi sumber kebaikan di tengah-tengah berbagai keadaan yang ada, siang maupun malam, panas maupun dingin, gitu ya, berangin maupun berbadai. Uwasa selalu menjadi tempat perlindungan yang terbaik, maka demikian pula barakah di dalam kehidupan manusia. Sehingga barakah ini menurut Imam Khalil bin Ahmad definisinya mencakup 3 pengertian. Yang pertama al-luzum was-subut, yang kedua an-nama wal ziyadah, yang keempat adalah as-sa'adah, yang ketiga adalah as-sa'adah. Yang pertama al-luzum was-subut, berkah itu punya makna ada nikmat yang tetap dan terus melekat pada diri seseorang. Jadi disebut seseorang itu berkah kalau dia berhasil menjaga satu nikmat untuk tetap dan terus melekat di dalam dirinya. Lagi-lagi kembali kepada definisi yang tadi, nikmat itu adalah iman. Jadi syaratnya berkah itu iman. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman karena semua urusannya adalah kebaikan. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Maknanya ini tidak terjadi melainkan disebabkan oleh keimanan yang ada padanya. Sumbernya adalah keimanan itu. Jadi berkah itu kalau kita berhasil menata diri kita supaya bisa mempertahankan iman, mempertahankan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber berkah yang tidak pernah kering. Ya, ada luzum wasubut. Dia adalah nikmat yang tetap dan terus melekat yang tidak pernah meninggalkan seorang hamba. Maka dia keadaannya selalu baik apapun yang menimpanya. Maka dari sini kita juga tahu berkah itu berada di dalam sikap, bukan keadaan. Respon kita atas suatu keadaan itulah yang menentukan berkah atau tidaknya hidup kita, bukan keadaan itu sendiri. Maka bisa jadi dia adalah suatu nikmat. Kata Nabi SAW, apabila dia mendapat nikmat, maka dia bersyukur. Di situ, maka berkahnya itu indikatornya adalah syukurnya, bukan nikmatnya. Jadi kalau ada orang dapat nikmat banyak, tetapi tidak bersyukur, tidak berkah. Disebut berkah kalau ada orang mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur. Syukurnya itu yang menjadi ukuran apakah dia berkah ataukah tidak. Dan apabila dia mendapat musibah, maka ada keadaan lain dalam soal berkah itu. Bisa jadi dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Nah, berkahnya pada sabarnya itu, bukan pada musibah. Oh, luar biasa orang itu dapat musibah terus. Memang orang berkah. Bukan. Berkahnya bukan pada musibahnya, berkahnya pada sabarnya. Masya Allah, beliau itu meskipun dapat musibah, tapi sabarnya luar biasa. Itu berkah. Jadi berkah tidak terletak pada keadaan yang dialami seorang hamba. Kita melihat ada orang, hartanya nambah-nambah terus ya, penggilingan padinya di mana-mana, sawahnya tambah luas, mobilnya tambah banyak, rumahnya tambah banyak, penghuni rumahnya yang nggak tambah karena tidak berani, misalnya begitu. Berkah, nanti dulu. Berkah itu tidak terletak pada keadaannya. Berkah itu tidak terletak pada apa yang sedang terjadi. Berkah itu terletak pada respon dari seorang hamba kepada keadaan yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Akarnya adalah iman, yakin, cinta, harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkah itu memenuhi unsur
an-nama wa ziyadah. Tumbuh, bertambah, berkembang, meluas. Sesuatu dikatakan berkah kalau dia tidak stagnan, kalau dia tidak diem, pancet, tetapi dia berkembang, dia bertambah, dia meluas, memberikan sesuatu nilai yang lebih tinggi. Orang dapat nikmat, maka nikmat itu menjadi berkah kalau nikmat itu berkembang, bertambah, meluas di dalam manfaat maupun maslahat yang bisa dihadirkan untuk dirinya maupun sesama. Demikian pula pribadinya juga disebut berkah kalau kemudian pribadi ini pribadi yang berkembang, bertambah, meningkat. Keadaannya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itulah pribadi yang berkah. Dalam amanah-amanah dia mampu menjaga amanah, bertanggung jawab. Manfaat maslahat yang dihadirkan dengan amanahnya makin besar, gitu ya. Kalimantan Selatan pernah punya calon presiden, insya Allah. Selanjutnya ada presiden. Yakin ya? Insya Allah ya? Insya Allah. Kita Dr. Kiai Haji Idham Khalid itu pernah jadi calon presiden, gitu. Kita selanjutnya tokoh ulama yang umara dari Kalimantan Selatan, mudah-mudahan semakin juga dekat kepada bagaimana memimpin Indonesia dengan keberkahan, insya Allah. Bertambah, meluas, berkembang. Ini makna barakah. Jadi pribadi barakah itu juga digambarkan dengan keberkahannya. Bagaimana kalau diemnya tetap jadi manfaat buat orang. Lihat dia diem itu orang jadi bermuhasabah, ya Allah, kok dia diem ya? Saya salah apa ya? Gitu. Oh, itu muhasabah orang lain gitu ya. Lihat dia kemudian bicara, dengar dia bicara, bertambah ilmu kita. Lihat dia melangkah, kita ingin berlari, gitu. Kita pengen beramal lebih banyak daripada dia. Lihat dia mengerjakan sesuatu, kita tergerak untuk ikut melakukan sesuatu yang baik. Selalu menjadi orang yang berkah itu orang yang menginspirasi, orang yang berkah itu yang menggerak, orang yang berkah itu yang berinisiatif, orang yang berkah itu yang terus bertambah di dalam peran-peran yang dia mainkan untuk memberi kemaslahatan kebaikan bagi sesama. Juga hartanya berkah, gitu ya. Harta yang berkah itu bukan yang tambah banyak terus dalam jumlah, tetapi yang tambah banyak terus dalam manfaat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita terus menuntut kepada Allah supaya menambah milik kita kalau kita tidak siap menjawab kelak di akhirat untuk apa ia digunakan. Kan gitu. Banyak orang bercita-cita, saya mau tambah rumah yang lebih besar dari ini, ya Allah minta rumah yang lebih besar dari ini. Tetapi dia tidak menyiapkan jawaban kepada Allah. Untuk apa? Ibu-ibu kalau dulu waktu kita kecil ya, bapak-bapak sekalian kalau kita minta uang sama ibu kita, Bu minta uang 5.000. Apa jawab ibu pertama? Pertanyaan, yaitu buat apa? Kita ini sering minta kepada Allah, begitu banyak permintaan kita. Tapi kita tidak menyiapkan jawaban. Kalau nanti Allah bertanya, buat apa? Padahal pertanyaan Allah bukan cuma buat apa, dari mana kamu ambil, di mana kau belanjakan, gitu. Audit di sisi Allah itu jauh lebih rumit yang dinamakan yaumil hisab. Maka kalau kita ingin memiliki sesuatu, mempersiapkan jawaban sejak sekarang, itu mudah-mudahan meringankan hisab kita. Jadi yang terpenting bukan seberapa besar rumah kita, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa dihadirkan dengan rumah itu. Maka kalau Anda ingin rumah besar, sederhana caranya. Rumah masih kecil, alhamdulillah. Caranya gimana biar tambah besar? Ajak anak-anak tetangga ngaji di rumah. Siapkan buku-buku bacaan yang berkualitas. Siapkan snack, makanan kecil, jajanan-jajanan sehat, gitu ya. Buah-buahan untuk mereka. Anak tetangga main ke rumah, gitu ya. Makan berbagai macam, 5 orang. Rumahnya makin gak cukup itu nanti insya Allah. Kalau rumahnya sudah gak cukup, pasti diperbesar sama Allah. Makin besar, anak yang main juga makin banyak, 10 anak, 15 anak gitu yang ngaji di rumah kita, diajarin tahsin, diajarin tahfidz. Oh, makin ruang tamunya nggak cukup. Kalau ada tamu datang bingung suruh duduk di mana. Oh, insya Allah, berarti sebentar lagi rumahnya diperbesar sama Allah. Tambah besar lagi, jadi 40 anak gitu ya. 40 anak sudah memenuhi ruang tamu dan ruang keluarga.
tamu datang nggak bisa duduk, maka insya Allah rumahnya akan jadi 2 lantai. Begitu seterusnya. Mudah bagi kita untuk menghadapi kelak yaumil hisab kalau kita sudah menyiapkan berbagai macam jawaban gitu ya atas berbagai anugerah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jangan pengen punya mobil kalau kemudian kita tidak menjawab untuk apa mobil ini. Jangan kita pengen punya pesawat pribadi kalau kita tidak menjawab untuk apa pesawat pribadi ini digunakan di dalam manfaat maslahat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsepnya adalah bertambah bukan di dalam jumlah tetapi bertambah di dalam kemanfaatan dan maslahat yang bisa kita hadirkan. Itulah berkah. Yang ketiga, berkah itu as-sa'adah, artinya kebahagiaan. Maka konsepsi kita tentang berkah, bahagia itu makmum bukan imam. Bahagia itu kayak bayang-bayang. Ada yang pernah bisa menangkap bayang-bayang? Tidak, kita ini mau nangkap bayang-bayang kita sendiri, memegangnya nggak akan bisa. Kebahagiaan itu seperti itu. Apa caranya supaya dia terus mengikuti kita? Jalanlah secara istiqomah ke arah tujuan hidup kita, ke arah Allah Subhanahu wa taala, maka bayang-bayang itu tidak punya pilihan selain mengikuti kita. Maka bahagia itu tidak bisa punya pilihan lain kecuali menjadi makmum kepada kita. Orang yang tahu kemana tujuan hidupnya, maka kebahagiaan itu akan jadi makmum baginya. Mari kita berbahagia sebagai seorang hamba dengan sebab-sebab kehambaan kita. Kalau Anda diberi bunga oleh orang tercinta dengan pilihan lain adalah seharian bermesraan dengannya, gandengan tangan sambil ngobrol, lalu meletakkan kepala di pundaknya kemana-mana. Pilih mana? Dikasih bunga terus ditinggal pergi, atau gandengan seharian meletakkan kepala di pundaknya sambil curhat? Bu-ibu, pilih dikasih bunga? Enggak, pilih kedua ya. Pilih mesra-mesraan ya. Nah itulah kita kadang-kadang kepada Allah enggak begitu. Kita kadang-kadang lebih suka diberi sesuatu oleh Allah daripada bermesraan dengan Allah. Maka banyak di antara kita lebih suka terkabulnya doa-doa kita daripada berdoa itu sendiri. Padahal karena kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, berdoa itu kan kemesraan dengan Allah. Seorang hamba sejati pasti lebih menyukai bermesra-mesra dengan Allah daripada sekedar diberi sesuatu oleh Allah. Karena dia kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah sudah sampai level lebih senang bermesraan daripada dikasih. Lebih senang bermesraan daripada dikasih. Maka rugi, ada orang yang mesra-mesraan sama Allah, begitu dikasih dia pergi dari Allah. Masalahnya susah, lalu mesra dengan Allah. Qiyamul lailnya tiap malam, sholat duhanya rajin, terus begitu sampai masalahnya selesai. Ketika masalahnya selesai, lalu dia tidak lagi qiyamul lail, lalu dia tidak lagi sholat duha. Udah, masalah udah selesai. Kecewa nanti. Kenapa? Yang lebih berharga bukan selesai masalahnya, yang lebih berharga adalah bermesraannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaan kita adalah bahagia karena taat kepada Allah, bahagia karena mesra dengan Allah. Jangan mudah berbahagia oleh benda-benda, jangan mudah berbahagia oleh yang sifatnya fisik dan materi, tetapi kita harus lebih banyak berbahagia karena iman, karena taat, karena amal soleh. Dan kita harus sedih karena bukan karena hilangnya benda-benda, hilangnya yang fisik dan material, tapi lebih bersedih kita ini kalau kita kehilangan ketaatan, kalau kita kehilangan kesempatan beramal soleh, kalau kita kehilangan keyakinan di dalam menghadapi berbagai ujian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah konsep yang kedua yang dinamakan berkah. Jadi keluarga, hubungan iman dan darah. Berkah adalah iman yang tetap dan terus melekat, diikuti nikmat yang terus bertumbuh dan bertambah, dan rasa bahagia yang menjadi makmum baginya. Ini keluarga berkah. Yang selanjutnya hingga ke surga.
Karena hingga ke surga ini adalah orientasi kita semuanya, adalah cita-cita kita bersama semuanya, maka nilai-nilai yang harus kita hidupkan di dalam keluarga kita adalah nilai-nilai surgawi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita memasuki pembahasan setelah kita jelas terminologinya, apa itu keluarga dan apa itu berkah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini wali murid SMP semua ya berarti ya. Baik, berarti kita memfokuskan diri di dalam membahas tentang parenting ini pada bagaimana kemudian melepas anak kita kepada fase taklif. Fase taklif, fase bahwa dia telah mendapatkan pembebanan syariat, bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dimulai ketika dia memasuki balik. Meskipun saya tahu banyak anak-anak kita sekarang baliknya jauh lebih cepat daripada zaman orang tuanya dulu. Barangkali ada yang masih SD pun sudah ada yang masuki fase balik. Tetapi ini tema yang sangat penting untuk kita, mungkin juga ada Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang masih usianya di bawah itu, mempersiapkan anak menuju taklif, melepasnya ke dalam taklif, ini sesuatu yang memang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam konsep agama kita tidak ada terminologi untuk remaja. Maksud kata remaja, kalau kita lihat adolescent itu masa di mana peralihan antara kanak-kanak menjadi dewasa. Masa yang kemudian banyak ditolerir seakan-akan remaja yang berusia itu, belasan tahun itu, masih proses pencarian jati diri. Dimaklumi di dalam soal-soal yang sebenarnya itu harus sudah sangat clear di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsepsi agama kita memang mengenalkan anak sejak awal gitu ya, dengan nilai-nilai yang benar, dengan kurikulum-kurikulum yang benar. Saya pernah menyampaikan, sepertinya di tempat ini juga kalau tidak salah, bahwa value utama pendidikan anak adalah yang pertama takwa, yang kedua jujur, yang ketiga syukur. Takwa dan jujurnya dari surah An-Nisa ayat yang ke-9, syukurnya dari surah Luqman tentang dasar pertama dari pendidikan yang diajarkan Luqman kepada anak-anaknya. 3 nilai dan 5 kurikulum. Kurikulum pertama tauhid, kurikulum kedua muraqabatullah atau perasaan merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah. Kurikulum ketiga adalah ibadah, kurikulum keempat akhlak, kurikulum kelima adab, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pengajaran Luqman kepada putranya. Nah, ini memang semuanya bekal yang harus kita tunaikan, kita selesaikan kepada anak kita sejak awal. Memang jadi bapak, jadi ibu itu, Pak, Bu, yang berat bukan rindu. Yang berat itu adalah tugasnya bapak, tugasnya ibu. Yang paling berat bukan mencari nafkah, bukan bekerja, bukan berkarir, bukan yang lain-lain. Tapi tugas terberat kita sebagai pribadi dan orang tua adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Itu tugas terberat kita. Maka tadi ada nilai-nilai utama, saya singgung sedikit insyaallah, yang mesti kita tanamkan. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Surah An-Nisa ayat ke-9 Allah mengatakan, hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang mereka senantiasa khawatir keadaannya, maka obatnya adalah hendaklah mereka para orang tua itu bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kalimat yang lurus, kalimat yang lempang. Jadi yang pertama adalah takwa kepada Allah. Saya dulu menyinggung makna takwa yang paling sederhana adalah hati-hati.
Seperti yang ada dalam diskusi Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Takwa itu artinya hati-hati. Jadi orang tua yang bertakwa jadilah orang tua yang hati-hati. Hati-hati karena Allah mengawasi kita. Hati-hati karena kita punya janji kehambaan kepada Allah. Hati-hati karena kita harus selalu bermuhasabah. Hati-hati karena kita harus berjuang untuk istiqamah. Hati-hati di dalam setiap hal yang kita pilih, yang setiap hal yang kita sajikan, setiap hal yang kita persembahkan untuk anak-anak kita. Itu takwa, itu hati-hati. Yang kedua, qaulus sadid, ucapan yang lurus. Hendaklah dia mengatakan kalimat yang lempeng, yang tidak bengkok. Membesarkan anak-anak kita, kita perlu mengokohkan kata-kata. Kita perlu mengokohkan agar kalimat kita ini tidak melahirkan kelemahan. Kalimat-kalimat kita ini tidak melahirkan kekacauan di dalam diri anak kita. Maka konsisten, persisten, konsekuen, itu yang harus dipelihara dalam ucapan kita kepada anak-anak. Betapa banyaknya sekedar contoh, anak-anak itu bingung dengan konsep dirinya. Kenapa? Ketika satu saat dia minta kepada ibunya, "Bu, aku minta ini dong, Bu." Maka ibunya berkata, "Jangan, gak boleh, kamu tuh masih kecil." 5 menit kemudian sang ibu meminta dia, anaknya, untuk melakukan sesuatu. "Nak, tolong bantuin ibu ini dong, Nak." "Gak mau." "Ah," kata ibunya, "Loh, kamu tuh udah besar loh." Dalam 5 menit dia bingung. Tadi aku dibilang masih kecil, sekarang aku dibilang sudah besar. Karena tidak konsisten. Gitu. Orang tua yang tidak konsisten di dalam memberikan kata-kata kepada anaknya, membingungkan konsep dia. Apa itu besar, apa itu kecil. Sampai dewasa dia nggak ngerti bedanya besar sama kecil. Kenapa? Orang tuanya membiasakan kebingungan-kebingungan konsep semacam itu. Gitu kan? Ini baru tidak konsisten dalam perkara yang sederhana sebenarnya. Dalam kata-kata kita. Kadang-kadang kita bukan cuma tidak konsisten, tapi tidak konsekuen dengan kata-kata. "Kok ibu gitu, kemarin aku nggak boleh gitu." Ngambil barang pakai kaki misalnya. Nggak boleh ngambil barang kaki, ayo harus pakai tangan. Ketahuan ibunya ngambil barang pakai kaki, sendoknya jatuh gitu ya. Tidak konsekuen. Padahal anak di usia itu lebih percaya apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Semua hal yang dilakukan orang tuanya adalah baik, yang tidak dilakukan adalah tidak baik. "Nak, kok kamu susah toh, disuruh tilawah aja nggak mau. Karena tilawah itu nggak baik." "Apa buktinya nggak baik?" "Bapakku nggak pernah." Segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan orang tua adalah tidak baik. Segala sesuatu yang dikerjakan orang tua adalah baik. Itu pandangannya dia. Jadi, Masya Allah betapa pentingnya mengatur kata-kata kita ini. Detailnya mungkin di materi besok ya sepertinya. Nih, yang ketiga adalah tentang syukur. Bagaimana value utama yang kita perlukan untuk mengajari anak-anak kita sebelum itu adalah kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, kita menunjukkan rasa syukur kita kepada anak-anak kita. Berapa banyak anak yang kemudian tidak merasa dirinya itu sesuatu yang dikehendaki oleh orang tuanya. Berapa banyak anak yang kemudian merasa dirinya bukan sesuatu yang spesial di mata orang tuanya. Berapa banyak orang tua yang paradoksnya sering diceritakan dalam kisah gitu ya. Itu perhiasannya mama, Dek. Kok perhiasannya mama nggak dititipin ke Mbak aja? "Oh, nggak bisa dong dititipin ke Mbak, ini kan barang berharga." "Kok aku dititipin ke Mbak? Berarti aku nggak berharga." Coba bayangkan. Jadi perhiasan ibunya itu nggak dititipin ke Mbak pembantu. Kenapa? Karena barang berharga. Sementara anaknya dititipkan ke pembantu. Kata anaknya, "Jadi aku nggak berharga." Ini kan gitu ya. Nah, kalaupun memang terpaksa harus dibantu oleh pembantu, kita perlu menunjukkan kepada anak kita bahwa dia adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Berapa banyak orang tua yang mengatakan I love you kepada anak-anaknya. Yang mengatakan, "Nak, engkau adalah anugerah Allah paling berharga untukku. Nak, kamu ini Masya Allah, besok kalau kamu berdoa kepada Allah mohon ampun untuk ibu, mungkin doamu yang menyelamatkan ibu yang banyak dosa ini, Nak.
Kamu ini nak, ya Allah kalau besok mengamalkan amal soleh, ternyata ngikutin dulu pernah diajarin dikit-dikit sama ibumu, sama bapakmu, maka itu menjadi pahala jariah bagi bapak dan ibumu. Nah, gitu. Nah, ungkapan-ungkapan apresiatif, ditambah kemudian sentuhan fisik yang kemudian meneguhkan ikatan yang kuat ini, bonding yang kuat ini. Ciuman, pelukan gitu ya, bapak-bapak jenggungan gitu dan lain sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang sangat mengokohkan. Gitu. Jadi rasa syukur. Lalu ada kurikulum 5 hal kemarin, tauhid, kemudian muraqabatullah. Tauhid itu ya bunayya la tusyrik billah. Muraqabatullah itu ya bunayya innaha intakum mithqala habbah. Kemudian ibadah, ya bunayya aqimis shalah. Kemudian akhlak, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kemudian adab, waqsid fi masyika waqdud min sautik inna angkarul aswati la sautul hamir. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah 3 nilai dasar dan 5 kurikulum yang perlu kita siapkan bersama untuk menghantar anak kita dari usia sejak dia dalam kandungan kita sampai kemudian menjadi dia seorang yang taklif, siap menghadapi pembebanan syariat. Pada umur taklif, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika anak-anak kita sudah menginjak masa balik dan akilnya untuk siap menerima seluruh beban syariat, kita akan menghadapi dilema di situ karena anak-anak mulai menjaga jarak dari kita. Karakter usia belasannya itu, dia sudah mulai akan lebih percaya dan lebih setia kepada peer group, kepada teman-teman sebayanya daripada kepada orang tuanya. Pada usia itu orang tua harus mulai siap untuk tidak bisa tersambung dengan anak seperti pada masa sebelumnya. Maka saya sering katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anaknya itu di usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ngerepotin serepot-repotnya, jangan sia-siakan kerepotan itu. Karena cuma sebentar, habis itu dia malah tidak akan mau merepotkan kita lagi. Dalam arti pertemuan, dalam arti kebersamaan, dalam arti gitu ya, keterhubungan secara fisik. Di usia-usia ketika dia, mungkin Bapak Ibu merasakan masuk usia SMP begitu ya, kesetiaannya pada peer group, pada kawan-kawan sebayanya akan jauh lebih meningkat, akan lebih sangat kuat bondingnya, pergi main bareng, mengerjakan sesuatu bareng, klub hobi bareng, berbagai macam hal bareng dengan teman-teman sebayanya. Sementara interaksi dengan kita akan semakin sedikit. Sementara ketersambungan dengan kita akan semakin jauh. Maka tidak bisa tidak, ikatan paling kuat yang bisa kita tawarkan dalam parenting di usia-usia anak kita SMP, pertama-tama adalah doa. Parenting itu balik lagi, pertama-tama adalah doa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini mari terus kita jaga untuk anak-anak kita. Kalau orang tua terus mendoakan anak, anak terus mendoakan orang tua, maka salah satu penyambung keimanan paling baik adalah doa itu sendiri. Maka salah satu yang bisa menghimpun kita kelak bersama-sama di akhirat adalah doa itu sendiri. Jadi pada usia ketika anak kita menjelang taklif ini, doa tidak boleh dikurangi, bahkan harus lebih dikencengi, bahkan harus lebih dikuatkan. Doa yang dianjurkan tentu saja yang pertama, misalnya doa ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang tidak boleh kita lupakan di dalam setiap akhir salat kita, di waktu-waktu yang mustajabah, di kapanpun kita sempat, ingat suami, ingat anak, doa itu yang dibaca. Jadi jangan sampai ingat suami yang dibaca history chats-nya aja. Jangan sampai ingat suami yang dibaca malah kekhawatiran-kekhawatiran saja. Tidak. Doa ini yang paling penting untuk kita ikat bersama rumah tangga kita dengan ikatan doa ini. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ternyata doa ini mengajarkan kepada kita bahwa istri, anak, suami, keluarga kita ini jangan sampai cuma menjadi kecintaan, tetapi harus sampai pada level qurratu a'yun. Kalau kita memohon kepada Allah agar anak kita, suami kita, istri kita menjadi qurratu a'yun, itu artinya kita bukan cuma minta mereka menjadi kecintaan kita, tapi kita sekaligus meminta Allah memperbaiki kita, sekaligus memperbaiki pasangan dan anak-anak kita. Kenapa saya sebut pertama-tama memperbaiki kita? Karena untuk bisa menikmati qurratu a'yun, kita perlu punya keimanan. Syu'ur imaniyah, selera-selera keimanan. Kita tidak lagi memandang pasangan kita hanya soal fisiknya. Kita tidak memandang anak-anak kita hanya soal paras rupanya. Tapi bagaimana dia adalah permintaan kita kepada Allah agar selera kita diperbaiki oleh Allah. Melihat dengan kacamata imani. Melihat mengharapkan anak-anak kita, istri kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Suasana imani yang indah, yang agung, yang halal. Meskipun demikian, tentu saja upaya-upaya fisik juga harus terus dilangsungkan. Jadi menjaga yang ruhani tidak bisa tidak, harus juga menjaga yang fisik. Itulah kenapa sholat itu ruhani, tapi harus didahului dengan wudhu yang sifatnya fisik, pembersihan yang sifatnya fisik. Maka meskipun kita ini berada dalam ikatan keluarga yang kita harapkan ikatannya imani, menjaga agar yang imani selalu stabil dengan yang fisik-fisik itu juga penting. Nah, misalnya pertanyaan saya biasanya, ibu-ibu lebih cantik mana dandannya? Menyambut suami pulang apa pergi pengajian? Pergi pengajian. Nah, itu salahnya dua, Bu. Salah pertama tidak menyambut suami dengan sebaik-baiknya, salah kedua memperberat ujian ustadznya, kan begitu. Salahnya dua. Tapi sebaliknya pula bapak-bapak, mana yang lebih segar, lebih fresh? Berangkat bekerja atau pulang kantor? Berangkat, itu juga keliru. Karena sunnah Nabi SAW tidak demikian. Sunnah Nabi pergi itu penting, tapi lebih penting lagi pulang. Maka kata Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, tidak pernah Rasulullah SAW itu mengetuk pintu rumah, mengucap salam, memohon izin masuk kepada keluarganya, kecuali beliau telah bersiwak dan memakai wewangian. Mau ketemu keluarga itu bersiwak dan memakai wewangian, itu hak yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada keluarganya untuk berada dalam keadaan terbaik ketika berjumpa dengan keluarganya. Gitu. Saya pernah cerita di sini juga, tahun 2005 saya melaksanakan penelitian persepsi anak pegiat dakwah pada kegiatan orang tuanya. 30% anak menjawab ketika disurvei, aku besok kalau gede nggak mau jadi kayak Abi dan Umi. Nggak mau jadi kayak ayah dan bunda. Pertanyaannya kenapa? Karena ayah dan bunda, Abi dan Umi terlalu sibuk. Kalau pulang sudah kecapean. Kalau pulang nggak bisa nemenin aku ngerjakan PR, nggak bisa nemenin aku belajar, nggak bisa nemenin aku bermain. Maka muncul kesadaran anak itu, besok aku kalau gede nggak mau jadi kayak Abi dan Umi. Saya masih punya harapan, nggak mau jadi kayak Abi dan Uminya hanya soal pulangnya itu. Sunnah pulang itu, maksud saya begini, apa salah sih sibuk? Nggak salah. Mana sih yang lebih sibuk, kita atau Rasulullah dan para sahabat? Rasulullah dan para sahabat. Tapi ada satu sunnah yang kadang-kadang dilalaikan, yaitu sunnah pulang. Pulang itu dalam keadaan terbaik, sebagaimana kelak kita ingin pulang kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Bapak-bapak yang pengusaha, tolong kantornya jumlah kamar mandi ditambah. Himbau karyawan sebelum pulang mandi dulu. Pada para karyawan diharapkan sebelum pulang sudah mandi dulu bersih, kalau perlu pakai shower. Seger pulang itu. Karena karyawan yang pulang tidak seger, dia membawa beban kantor ke rumah. Dan semua karyawan yang membawa beban kantor ke rumah, pasti membawa beban rumah ke kantor. Tapi kalau plong dulu bersih seger gitu ya, dalam keadaan terbaik pulang ketemu keluarga, maka insya Allah di rumah optimal, di kantor juga optimal, Pak. Istri curiga. Ini harus direkam makanya gitu ya.
Apa yang saya sampaikan direkam, nanti tunjukkan kenapa suami pulang dalam keadaan seger, bersih, sunnah Nabi, Pak. Nabi SAW itu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersama rombongan para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, itu kalau pulang dari perjalanan jihad tidak langsung masuk kota Madinah. Mereka ngecamp di luar kota yang di situ terdapat mata air. Apa yang diperintahkan Nabi SAW kepada para suami? Mandilah kalian, pakai pakaian terbalik kalian, pakai wewangian kalian, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur, tampillah dalam keadaan terbaik ketika pulang kepada keluarga kalian. Senyampang itu Rasulullah ngirim utusan ke rumah memberitahu para istri, besok suami pulang silakan siap-siap. Maka para istri siap-siap, rumah disiapkan makanan kesukaan suami dimasak gitu ya. Sang istri mandi, berdandan cantik rapi, pakai pakaian terbaik, kalau perlu gaun pengantin dipakai lagi. Kalau masih cukup, dan kalau dulu tidak nyewa kan gitu. Pakai pakaian terbaik, sambut suami. Itu hadisnya, mohon maaf karena ini yang hadir Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan hadisnya itu sampai pada level menyebut Rasulullah SAW apa itu, agar para istri sempat beristihdad untuk menyambut suaminya yang pulang. Beristihdad, mencukur rambut bagian pribadi yang itu disunnahkan gitu ya untuk menyambut suami pulang. Jadi nyambut suami itu sampai level begitu. Nih, zaman now ini, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, mempertahankan keluarga ini bagian dari perjuangan kita. Kenapa? Gitu ya. Salah satu tujuan syaitan yang paling besar adalah memisahkan suami dari istri. Pada zaman now ini, gitu ya, ini tantangan besar kita karena ujiannya di mana-mana, karena godaannya di mana-mana. Suami ini harus didukung untuk menjaga imannya dan menjaga kesetiaannya. Yang berat bagi suami itu apa? Misalnya yang halal dan yang haram perbandingannya jauh, itu berat. Yang haram cantik, indah, menarik, yang halal bau terasi, yang halal bajunya robek 27 tempat gitu ya, masak bau asap gitu ya, minyak jelantah, noda kecap gitu ya. Itu berat, Bu. Kita nggak akan kuat. Jadi ternyata upaya fisik menjaga value ini juga harus dilihat gitu ya. Meskipun bapak-bapak juga perlu mengungkapkan cinta kepada istri itu di saat-saat berat juga perlu. Misalnya tadi gitu ya, sedang masak sambal terasi, baunya nggak enak, badan berkeringat, di mana-mana bau asap dan bau minyak jelantah, saat itu peluk dari belakang, cium. Nanti kan dia pasti bilang, apa sih? Gitu. Nah, kalau seperti itu tinggal dijawab, mencium memelukmu di saat engkau cantik dan wangi itu biasa. Tapi mencium memelukmu di saat seperti ini adalah jihad akbar. Gitu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kembali pada tadi. Disebut qurratu a'yun itu doa. Doa untuk memperbaiki diri kita, selera kita, kepada yang halal, kepada yang beribadah, kepada yang taat, kepada yang punya nilai keimanan, supaya senantiasa baik. Itu kan tantangannya di zaman seperti sekarang. Bagaimana supaya Allah pertahankan di dalam pandangan kita, qurratu a'yun itu dalam pandangan yang merasuk ke hati kita, bahwa yang halal itu lebih cantik dari yang haram. Bahwa istri kita itu lebih cantik daripada 70.000 bidadari di surga kelak. 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik di surga kelak. Nah, kalau sekarang seperti ini ya, terima dulu ya. Sabar sebentar. Tapi itu yang harus kita yakini. Disebut qurratu a'yun itu, kita meyakini hal seperti itu membuat pandangan kita yang merasuk ke dalam hati kita memandangnya dengan sangat indah. Jadikan di dunia ini pemandangan istri salihah itu, istri kita sendiri, jangan istri orang. Itu adalah pemandangan terindah. Itu karena doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Demikian pula kepada anak-anak kita. Anak-anak kita menjadi qurratu a'yun bagi kita, artinya kita mengharapkan
Diri kita ini menjadi orang beriman yang bisa memandang keimanan anak kita. Diri kita ini menjadi orang bertakwa yang bisa memandang ketakwaan anak kita. Diri kita ini menjadi orang yang taat yang bisa memandang ketaatan anak kita. Diri kita ini menjadi orang yang beramal saleh yang bisa memandang dengan positif semua amal saleh anak-anak kita ini. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa ini doa yang ambisius. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imamnya orang-orang bertakwa. Imamnya orang kaya ini tidak dianjurkan berdoa begitu. Imamnya orang berkuasa enggak dianjurkan berdoa begitu. Tapi kita ini boleh berambisi dalam satu hal yang sangat mulia, yaitu menjadi imamnya orang-orang bertakwa. Jadi semua ambisi dalam berbagai hal di dunia ini tercela, tapi ambisi menjadi imamnya orang yang bertakwa itu terpuji. Seperti doanya Ibadur Rahman. Bagaimana kita ingin menjadi imamnya orang-orang bertakwa. Dalam soal ibadah-ibadah yang paling dasar, maka sebaik-baik doa yang kita baca juga untuk anak-anak kita adalah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku sebagai orang yang mendirikan salat, yang menegakkan salat. Ini yang juga menjadi doa-doa kita untuk anak-anak kita. Yang pertama doa, dan doa tanpa putus. Inilah parenting paling utama, yaitu berdoa. Kadang-kadang di berbagai penjelasan doa diletakkan di akhir. Kalau saya enggak, doa itu yang pertama. Parenting terbaik adalah doa. Dan saya dulu menyinggung soal jadi orang tua harus adil di dalam berdoa untuk anak-anaknya. Jangan sampai orang tua hanya mendoakan salah satu anak, tidak mendoakan yang lain. Ini juga penting. Saya sering memberi contoh dengan kisah pada Bani Israel. Di Bani Israel itu ada 2 orang kakak beradik. Biasanya hadis ini masuknya pembahasan hadis takdir. Tapi saya ingin bicarakan hadis ini dari sisi parenting. Ada kakak beradik, kakaknya ahli ibadah yang sangat tekun beribadah kepada Allah di sebuah menara tinggi. Sementara adiknya adalah adik yang bejat, yang banyak maksiat, yang melakukan berbagai macam dosa. Nah, gara-gara keadaan ini, si ibu ini selalu mendoakan anaknya. Yang didoakan hanya si adik. Kenapa? Si kakak dipikirnya sudah ahli ibadah. Si kakak orang yang beriman, si kakak orang yang taat, tidak perlu didoakan. Maka si ibu ini setiap hari mendoakan anaknya yang kecil. Ya Allah, karuniakan hidayah. Ya Allah, beri taufik. Ya Allah, karuniakan taubat nasuha. Ya Allah, kasihan anakku. Ya Allah. Didoakan terus anak yang kedua. Anak pertama sangat soleh, nggak pernah didoakan. Apa yang terjadi? Pada satu keadaan Allah Subhanahu wa taala menerbitkan ilham di dalam dada anak yang kedua yang ahli maksiat. Dia merasa tiba-tiba hambar dengan maksiatnya, kemudian dia berlari, dia ingin bertaubat, dia ingin kembali kepada Allah. Aku ini apa? Kenapa bejat sekali? Padahal ibuku wanita salehah, padahal kakakku ahli ibadah. Aku mau bertaubat. Gimana caranya bertaubat? Aku mau minta diajari kakakku bertaubat. Lari dia. Pada saat yang sama si kakak berpikir, aku ini dari dulu hidup kok lurus-lurus saja ya. Bosen banget ibadah terus ini. Mbok ya kayak adik itu ya, ngicipi maksiat meskipun sedikit nanti kan bisa bertaubat. Lagi pula pahalaku sudah banyak. Maka pada saat itu dia turun untuk berniat mencicipi maksiat. Pada saat dia turun, adiknya sedang berlari ke atas dengan niat taubat. Tabrakan di tengah, jatuh dua-duanya, kemudian meninggal seketika. Ternyata si kakak yang ahli ibadah dibawa oleh malaikat adab, si adik yang ahli maksiat dibawa oleh malaikat rahmat. Karena si kakak mati dalam niat maksiat, si adik mati dalam niat taubat. Ini kisah zaman Bani Israel. Orang meletakkan tentang pembahasan takdir. Oh, boleh jadi kamu lihat ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal. Ternyata telah tertulis di sisi Allah dia ahli surga. Maka di ujung umur dia akan beramal dengan amalan ahli surga lalu masuk surga. Oh, boleh jadi kamu lihat ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga. Tapi sudah tertulis di sisi Allah dia termasuk ahli neraka. Maka
di ujung hidup dia akan beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia pun masuk ke neraka. Ini hadisnya kan ngeri, yang hadis Ibnu Mas'ud itu. Tapi sebenarnya hadis ini bicara tentang keadilan Allah. Jadi kalau membahas takdir nggak boleh lepas dari keadilan Allah. Allah itu pasti maha adil, nggak pernah zalim. Kalau ada takdir demikian pasti ada dalam ilmu dan dalam keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak sedang bahas takdir tapi sedang bahas parenting. Tadi yang saya maksudkan adalah ibu ini doanya tidak adil. Karena dia hanya mendoakan anaknya yang sedang bermasalah. Dia tidak mendoakan anaknya yang sedang sukses. Padahal baik anak yang sukses maupun anak yang sedang bermasalah, semuanya sangat memerlukan doa orang tuanya. Semuanya sangat memerlukan doa orang tuanya. Anak yang sukses sangat perlu doa orang tuanya. Anak yang bermasalah sangat perlu doa orang tuanya. Asalkan ada doa orang tua, kesuksesan bisa jadi berkah, masalah juga jadi berkah. Asalkan ada doa orang tua di situ. Maka dalam keadaan seburuk apapun yang ada pada anak kita, jangan pernah lelah untuk berdoa yang baik kepadanya. Ada anak kecil di Saudi Arabia yang sangat disayang oleh ibunya. Ibunya satu hari menyiapkan kue untuk menjamu tetangga-tetangga. Kue-kue ini didinginkan, sudah dijajar di ruang tamu gitu ya. Setelah dari panggangan, aromanya lezat gitu ya. Bernampan-nampan kue ini sudah disiapkan. Si anak bawa ember isinya pasir masuk ke rumah, dituang semua ke kue-kue itu. Lalu kemudian si ibu keluar menyaksikan. Ya Allah, kata dia, nak, kamu itu memang pantas jadi imam Masjidil Haram gitu. Kata si ibu, begitu saking jengkelnya melihat anak ini berperilaku demikian. Sang anak sekarang menceritakan doa ibunya ini dengan lelehan air mata, karena dia sudah lebih dari 40 tahun menjadi imam Masjidil Haram. Namanya Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala. Jadi coba bayangkan, dalam keadaan semarah apapun, jangan keluar kecuali doa kebaikan untuk anak-anak kita. Doa. Ketika dia pergi, ketika dia pulang, doa. Ketika dia pergi, kecup ubun-ubunnya. Ketika dia mencium tangan kita pamit, katakan kepadanya, "U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah." Kalau dia perempuan, "U'idzuki," tinggal diubah. Aku memohonkan perlindungan untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, dari semua binatang berbisa dan berbahaya, dan dari mata-mata yang dengki dan jahat. Sempurna penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibunya, bapaknya selalu mendoakan demikian kepada anaknya, berkegiatan kemanapun, pergi kemanapun, jangan pernah lupakan untuk menitipkan ia kepada Allah dengan cara berdoa seperti ini. Wa'idzuki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammati wa min kulli ainil lammah. Ya Allah, gitu ya. Aku memohonkan perlindungan untuknya kepadamu dengan kalimatmu yang sempurna dari setiap syaitan. Kalau sudah dikatakan dari setiap syaitan, dari semua kejahatan yang mungkin merasuk baik dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Wahammatin, dari binatang berbisa, berbahaya. Maka kita mendoakan dia selamat dari berbagai gangguan alam-alam yang ada di sekitarnya yang kemudian berbisa, berbahaya. Dan kita mohonkan kepada Allah, wa min kulli ainil lammah, dan dari semua kejahatan mata. Mata yang dengki, mata yang iri, mata yang bermaksud buruk kepadanya, semuanya. Ini doa yang sangat indah. Gitu. Ini yang perlu kita senantiasa doakan. Parenting pertama adalah doa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita banyak mendoakan anak-anak kita, kita perlu menyadari bahwa anak di usia ini, di usia SMP, itu doyan sego ora doyan swara, kata orang Jawa, mau nasi tapi tidak mau nasihat. Dia mau difasilitasi, tidak mau terlalu diarah-arahkan. Maka tugas orang tua pada usia-usia ini adalah memberikan fasilitasi berbagai hal baik yang mungkin untuk menjadi kegiatan anak-anaknya. Mencegah dia dari hal-hal yang buruk dengan tidak menyediakan fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung keburukan baginya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam semua hal yang baik,
Jangan merasa sayang untuk mengeluarkan uang. Jangan merasa sayang untuk kemudian memberikan fasilitasi kepada dia. Meskipun membatasi pada kondisi-kondisi tertentu juga kebaikan yang lebih tinggi lagi. Sebaliknya pada perkara-perkara yang buruk, kita menutup pintu-pintunya, mengusahakan semampu kita, gitu ya, bagi anak-anak kita. Difasilitasi hal-hal yang sesuai sunnah, hobi-hobi yang sesuai sunnah. Kalau anak kita bisa diarahkan ke arah hobi-hobi yang baik, mungkin yang sekarang lagi ngetren, memanah, berkuda, gitu ya. Berbagai keterampilan secara fisik. Kemudian yang secara sakofah, klub menghafal Quran, klub tahsin, diskusi tadabbur, gitu ya, kajian tafsir. Kemudian secara sakofah, lebih luas lagi, ke klub-klub sains, ke berbagai klub robotika, klub aeronautika, dan lain sebagainya yang bisa memungkinkan baginya, klub fotografi, berbagai hal yang bisa digunakan untuk mendukung dakwah, ke desain grafis, ke berbagai hal itu. Jangan khawatir untuk memfasilitasinya mungkin pada kursus atau pada pelatihan, training. Insya Allah akan menjadi investasi yang positif. Fasilitasi, ini tugasnya orang tua, memberikan fasilitasi yang nyaman kepada anak-anak kita terkait berbagai hal yang positif. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap hal yang menyangkut dirinya, ajak dia bicara, ajak dia musyawarah. Menakjubkan sekali Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuk fangdur madza tara." Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi yang benar dari Allah sebagai perintah darinya bahwa aku harus menyembelih engkau. Fangdur madza tara, maka coba kemukakan yang menjadi pendapatmu. Kita tahu hidup ini untuk mentaati Allah. Kita tahu kita segera harus atas perintah Allah yang mampu kita lakukan. Tapi coba perhatikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia sangat mengerti ketika kemudian perintah Allah ini dampaknya mengenai putranya, maka dia ajak putranya ini untuk berbicara. Dia ajak putranya untuk berdiskusi, bermusyawarah dengan sebaik-baiknya. Nabi Ibrahim meskipun tahu yakin itu perintah Allah, tidak langsung ambil pisau. Tidak langsung anak itu yang sedang tidur mungkin diangkat, dijunjung lalu disembelih. Tidak. Kalau begitu keadaannya dia bukan nabi. Dia tukang jagal mutilasi. Tapi coba perhatikan. Musyawarah yang indah sekali. Wahai anakku, sungguh di dalam mimpi yang benar sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, aku melihat diriku ini menyembelihmu. Fangdur madza tara. Coba kemukakan apa yang menjadi pendapatmu. Ini urusan taat kepada Allah saja dirundingkan. Urusan taat kepada Allah saja dimusyawarahkan. Dek, ayah dan ibu rencana bulan depan mau umroh meninggalkan kamu sama adik-adikmu. Kira-kira bagaimana menurut kamu? Rencana orang tua apapun itu yang kemudian berdampak bagi seluruh keluarga, dibicarakan, dimusyawarahkan, didengarkan pendapatnya, dihargai masukan-masukannya. Hendak kemana wahai ayah? Tanya Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Ketika ayahnya selesai melaksanakan kewajiban untuk menguburkan
Amirul Mukminin sebelumnya Sulaiman bin Abdul Malik. Maka Umar berkata, aku mau istirahat sebentar nak. Aku lelah sekali menerima para pelayat untuk Sulaiman dan mengurus jenazahnya hingga menguburkannya. Lalu bagaimana urusan-urusan kezaliman yang ditinggalkan khalifah-khalifah sebelum ayah yang belum selesai sekarang dan orang-orang menunggu keputusan yang adil? Kata Umar bin Abdul Aziz, nak, ayahmu ini lelah sekali. Tidakkah kau izinkan ayahmu beristirahat dulu? Baru nanti setelah aku selesai istirahat, aku selesaikan urusan itu. Kata Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, apakah ayah bisa menjamin bahwa nanti setelah ayah istirahat, ayah bisa bangun lagi dari tidur ayah untuk mengurus urusan mereka? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, segala puji bagi Allah yang mengaruniakan kepada aku anak yang mendukung, menolongku untuk tetap taat kepada Allah. Maka Umar bin Abdul Aziz di hari pertama menjadi khalifah, tidak istirahat sama sekali. Begitu selesai menguburkan jenazah Sulaiman bin Abdul Malik, langsung bertugas untuk menyelesaikan berbagai masalah yang menumpuk yang tertunda dari khalifah-khalifah sebelumnya. Anak yang didengarkan, anak yang bisa memberi masukan, anak yang dihargai berbagai macam opininya, ini akan tumbuh menjadi anak yang semakin dewasa. Fangdur madza tara, kata Ibrahim alaihissalam, coba kemukakan yang menjadi pendapatmu. Ini kalimat yang harus sering kita ulang kepada anak-anak kita. Coba kemukakan apa yang menjadi pendapatmu. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memasuki taklif ini dia akan mengalami guncangan-guncangan di dalam jiwanya. Juga dia akan mengalami perubahan-perubahan cara berpikir, cara merasa dan cara bersikap, karena juga perkembangan dari psikologisnya. Maka jadilah orang tua yang tanggap atas perubahan-perubahan itu. Berjuanglah kita menjadi orang tua yang paling asyik dijadiin teman curhat. Al-Quran Karim itu mengamanahkan kita, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, agar kita sebagai anak, sahibhuma, menjadi sahabat bagi orang tua kita, menjadi kawan akrab, bersahabat dengan mereka di dalam kehidupan dunia. Maka sebaliknya kita sebagai orang tua juga memang harus mendudukkan anak kita sebagai sahabat kita dalam berbagai urusan untuk kita musyawarahkan, kita rundingkan. Memberi kenyamanan yang sebesar-besarnya bagi anak untuk mengutarakan pendapatnya, untuk membicarakan perasaan-perasaannya kepada kita. Ini akan menjadi kunci yang menjaga dia dari berbagai macam perkara negatif, karena dia tahu segala hal yang asyik itu bisa ditukar pikiran dengan orang tua kita. Kalau anak-anak kita ini merasakan kenyamanan di dalam curhat, di dalam berbagi, dengan ngomong kepada kita, menyampaikan segala unek-uneknya, maka berbagai persoalan yang ada padanya akan terjaga bagi orang tuanya, dan orang tua bisa memberi masukan-masukan karena orang tua adalah yang paling dipercaya oleh anaknya. Maka mari kita mengurangi kepada anak-anak kita ungkapan-ungkapan sok tahu. Pada usia-usia yang sudah SMP ini tidak bisa lagi dia diatur dengan ungkapan-ungkapan sok tahu. Tidak bisa lagi dengan mengatakan, membandingkan dia dengan kita dulu. Bapak dulu waktu seusia kamu. Gitu. Ya bedalah Pak. Kan aku kids zaman now, Bapak kids zaman old. Gitu. Beda jauh. Gitu ya. Jadi bersiap untuk mendengar curhatnya ibu-ibu. Jangan dipotong. Kalau dia curhat jangan dipotong. Di sekolah ada cowok keren. Jangan langsung dipotong dengan mengatakan, kamu tuh gak boleh pacaran. Baru cerita cowok keren. Cowok keren itu adalah gurunya. Bisa jadi moderator pembicara internasional gitu kan. Kan baru mau cerita, jangan dipotong dulu. Udah cowok keren. Oh ya, gimana kerennya? Terus cerita, keren mana sama papa? Dan lain sebagainya. Buat nyaman dia untuk berbagi, untuk sharing. Jangan dihakimi terlebih dahulu. Jangan divonis terlebih dahulu.
Biarkan dia kemukakan apa yang menjadi perasaan-perasaannya. Jangan dipotong dengan solusi. Aku di sekolah itu ngerasa gimana ya, nggak pede gitu loh. Oh, kamu tuh harus pede. Wong bapakmu dulu itu juara kelas terus loh nak. Ibumu juga, kamu harus pede. Jangan dulu ngomong yang begitu. Dengerin dulu apa yang dimaksud tidak pede. Biarkan dia berbagi. Biarkan dia mengutarakan perasaannya supaya lebih plong. Biarkan dia bicara. Berikan kenyamanan tertinggi pada saat dia curhat. Berikan perhatian paling penuh saat dia curhat. Kenapa sekarang anak lebih suka curhat di medsos daripada kepada orang tuanya? Karena medsos itu ada di gadget yang sangat responsif. Disentuh, ditekan, responnya selalu ada. Sementara kadang-kadang orang tuanya itu mau the silent semua. Kalau belum ditarik-tarik itu nggak ada respon sama sekali. Ini jangan sampai terjadi. Ma, boleh cerita? Boleh. Segera tutup gadget kita, pusatkan perhatian kepada dia, biarkan dia menyampaikan sesuatu, kita menyimak dengan baik, ada kontak mata, ada dukungan dalam bahasa, tubuhnya ada dukungan di dalam kenyamanan dia mendengarkan. Wah ya, ayo cerita ini sama ayah siap dengerin. Ini kenyamanan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanda sukses Bapak Ibu sebagai orang tua di usia anak SMP itu simple, yaitu dia curhatnya kepada Bapak Ibu. Itu sudah sangat sukses. Kalau anak curhatnya mau sama orang tuanya, berbagi segala masalah sama orang tuanya, cerita berbagai hal dari sekolahnya kepada orang tuanya, pada saat dia sudah SMP seperti itu, Bapak Ibu sudah sangat sukses. Dan memang ini tidak mudah. Bagaimana menjadi teman curhat yang nyaman, yang tidak memvonis, yang tidak memotong, yang tidak menghakimi, yang tidak memberikan label-label. Kamu tuh emang dasar. Yang tidak kemudian menyakiti hati dengan opini-opininya. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Didengarkan, difahami, dimengerti, itu anak-anak kita kebutuhannya begitu. Dan ini disupport oleh sentuhan-sentuhan fisik tadi. Penelitiannya Linda J. Wade, seorang psikolog perkembangan, menunjukkan anak-anak yang sampai dia dilepas ke masa dewasa mendapat cukup asupan perhatian dari orang tuanya juga yang berbentuk fisik seperti pelukan, ciuman, rangkulan, gitu ya, genggaman tangan, jenggungan. Jenggung itu, ya, dengan bangga saya. Anak-anak yang semacam ini, kata Linda J. Wade, nanti begitu dia remaja dan dewasa akan lebih rendah risikonya jatuh ke dalam seks bebas dan pergaulan bebas. Ya kalau logika kita sederhana, kalau di rumah banyak dipeluk, dia nggak akan cari pelukan di tempat lain. Kalau di rumah ada yang nyium dan membesarkan hatinya, dia nggak akan cari yang nyium di tempat lain. Kalau di rumah curhatnya didengerin dengan nyaman, dia nggak akan cari tempat curhat di luar rumah. Nih, bagaimana orang tua menjadi teman yang asyik. Minimal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai orang tua juga punya diet gadget. Ada saat waktu di mana gadget tidak menyertai kita. Contoh, 1, di saat makan bersama. 2, di saat ke tempat tidur. Ini apalagi suami istri sudah sama-sama berbaring di tempat tidur, masing-masing asyik dengan gadgetnya. Lucu banget itu. Itu waktu dan tempat yang seharusnya tidak ada gadget di antara kita. Di tempat tidur, di ruang makan, itu ya. Bisa antara maghrib sampai isya, kita juga batasi, nggak boleh ada gadget di antara kita. Saat nyetir sekeluarga,
dalam acara, jangan ajak gadget di antara kita. GPS saja nanti lama-lama nggak boleh saya gitu. Jangan ada gadget di antara kita, bisa ngobrol bareng, asyik, nyaman. Masing-masing semua saling mendengarkan, saling menyimak, dan saling mengutarakan apa yang menjadi pendapat. Sesuatu yang sangat besar ini. Fangdur madza tara. Kalau seorang Ibrahim alaihissalam bisa mengatakan kepada anaknya, coba kemukakan yang jadi pendapatmu. Padahal Ibrahim dengan Ismail ini bukan bapak dan anak yang selalu bersama. Tapi di saat seperti ini saja bisa diberikan penghargaan apresiasi yang luar biasa kepada anak dalam bagaimana kemudian mereka merasakan orang tuanya sebagai tempat curhat yang paling nyaman, merasakan orang tuanya mau mendengarkan, mau menyimak, mau mengerti, mau memahami berbagai macam keadaannya. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena usia-usia ini curhatnya pasti juga curhat-curhat yang mengarah kepada soal-soal jinsiyah, soal-soal sebagai laki-laki dan perempuan, maka membekali diri sebagai orang tua dengan ilmu yang benar, sehingga bisa memberikan penjelasan yang benar, membimbing dengan benar kepada anak-anak kita juga penting. Jangan menghindari pertanyaan yang ilmiah dengan jawaban-jawaban mitologis, dengan jawaban-jawaban yang kemudian tidak masuk akal, karena anak-anak kita tetap akan mencari jawaban yang benar, meskipun mereka nanti gara-gara orang tua yang tidak bisa memberi jawaban yang benar, dia bisa mencari jawaban dari tempat yang salah. Dia bisa mencari jawaban dari tempat yang salah. Yang berikutnya Bapak Ibu dirahmati Allah, parenting di usia ini adalah pengawasan. Gitu ya, pengawasan. Ada aturan-aturan yang perlu kita sepakati bersama dengan anak-anak kita dalam soal pengawasan ini. Kalau dia memang boleh pegang gadget, punya handphone, punya smartphone, maka kesepakatannya adalah orang tua bisa bebas membuka, mengakses gadget anaknya. Dia bisa memperhatikan berbagai kecenderungan, berbagai hal melalui akun-akun yang dibuat oleh anaknya, supaya dia tahu sebagaimana dia, seperti apa perkembangan dari anak ini di dalam berhubungan dengan teman-temannya di media sosial, pribadinya sendiri, di dalam kesehatan mental maupun spiritual dalam kaitannya dengan gadget maupun juga berbagai peralatan yang dia gunakan itu. Yang selanjutnya, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita sebagai orang tua memilihkan yang terbaik untuk pendidikannya, untuk masa depannya. Juga mengamanahkan kepada guru-guru yang terbaik di dalam memberikan pendidikan kepadanya, menjaga komunikasi yang baik dengan guru-guru anak kita. Kita harus tahu perkembangan anak kita dari guru-gurunya, kita harus baik hubungan dengan guru-guru itu, memuliakan guru-guru itu, hingga guru-guru itu pun ridha mendoakan anak-anak kita dan keberkahan ilmunya. Ada seorang namanya Faruq di masa Sayyidina Umar bin Khattab, dia ikut peperangan di Qadisiyah, kemudian tertangkap dan tertawan musuh sampai dikira meninggal karena berpuluh tahun tidak pulang ke Madinah. Pada saat Faruq pergi berjuang fi sabilillah, istrinya mengandung. Anak itu pun lahir tanpa disaksikan ayahnya. Hingga 20 tahun kemudian anak ini tumbuh dewasa dan luar biasa. Ketika pergi Faruq dulu meninggalkan simpanan uang 40.000 dinar untuk istrinya. Lalu sang istri ini menggunakan uang ini, Masya Allah,
untuk memilihkan guru terbaik bagi anaknya dan memberi hadiah kepada para guru itu dengan sangat dermawan. Satu hari setelah kira-kira hampir 25 tahun pergi, Farukh pulang sampai ke rumahnya. Hampir dia berkelahi dengan anaknya sendiri, Rabi'ah nama anaknya, Rabi'ah bin Farukh, yang kemudian menjaga serambi depan. Sampai ibunya mengetahui dan kemudian mengatakan kepada Rabi'ah, itu adalah ayahmu yang telah pergi sekian lama dan kita harus tahu ceritanya. Lalu hampir separuh malam digunakan untuk bercerita di antara mereka. Menjelang subuh, Farukh menyerahkan uang 10.000 dinar kepada istrinya, mengatakan, ini adalah uang simpananku yang aku bawa, gabungkanlah dengan milik kita yang 40.000 dinar kemarin. Istrinya gelagapan, 10.000 dikasih, tapi yang ditanyakan 40.000 yang dulu, yang sudah habis semuanya. Dan azan subuh berkumandang, istrinya berkata kepada suaminya, azan subuh sudah berkumandang, tidakkah abang pergi ke salat berjamaah? Oh iya, aku akan pergi. Mana anak kita tadi? Oh, biasanya Rabi'ah sudah pergi duluan ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan salat. Bapak Ibu dirahmati Allah, qadarullah, setelah subuh itu ada majelis ilmu yang dihadiri oleh jamaah yang membeludak begitu banyak orang yang ingin menyimak ilmu dari ulama ini. Kemudian Farukh bertanya, ini siapa syekhnya? Kok kelihatannya masih muda? Oh, itu namanya Rabi'ah. Rabi'ah siapa? Rabi'ah bin Farukh, bapaknya sudah pergi entah kemana bertahun-tahun yang lalu. Tapi anaknya atas didikan istrinya yang sangat mulia dititipkan ke berbagai guru yang terbaik dengan sangat dermawan memberikan gaji kepada mereka guru-gurunya. Maka anaknya menjadi ulama, mufti, faqih yang didengarkan oleh seluruh penduduk Madinah. Rabi'ah yang mana? Rabi'ah bin Farukh, bapaknya itu sudah entah berapa puluh tahun tidak pulang. Maka mendengar itu meneteslah air mata Farukh yang sangat bangga, terharu dan sedih. Sekaligus sangat bahagia melihat kedudukan yang telah dicapai oleh Rabi'ah. Maka dia pulang dalam keadaan masih bersimbah air mata. Istrinya bertanya, abang ada apa? Enggak, aku ngelihat anakku dengan kedudukannya sekarang didengarkan oleh semua orang, duduk mengajar di Masjid Nabawi. Masya Allah, aku tidak menyangka kau begitu hebat dalam mendidik anak. Istrinya melihat celah kesempatan, dia mengatakan, suamiku, mana yang lebih kau suka, uang 40.000 dinar simpanan kita itu atau kedudukan yang dicapai anakmu sekarang? Wallahi, kata sang suami, aku lebih suka apa yang dicapai oleh Rabi'ah sekarang daripada dunia seisinya. Kata istrinya, maka ketahuilah wahai suamiku, semua uang yang kau tinggalkan sudah habis kugunakan untuk pendidikan anakmu itu. Alhamdulillah, kata Farukh, maka gunakanlah yang 10.000 untuk hal-hal lain yang serupa untuk memajukan gitu ya, kebaikan bagi guru-gurunya anaknya ini. Jadi ini kasih sayang dari jauh, cinta yang terhalang jarak. Tapi kemudian sang istri yang sangat luar biasa dan memfasilitasi pendidikan untuk anaknya sampai membanggakan suaminya kelak pulang itu. Bapak Ibu dirahmati Allah, sekali lagi orientasi kita adalah keluarga, dan keluarga yang berkah selalu dimulai dari nilai-nilai keimanan, dan berkah itu mudah-mudahan senantiasa tumbuh, berkembang, meluas. Berkah itu senantiasa menghadirkan kebahagiaan bagi kita semua di dalam keluarga kita sampai surga insyaAllah. Ini sebagai pembuka diskusi kita, mudah-mudahan kita perkaya dengan berbincang-bincang nanti. Saya kembalikan kepada moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.